Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Semoga ibu-ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Mayoritas manusia itu banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan. Nabi juga dalam hadisnya bersabda bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di mana ia dihabiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan, dan mengenai badannya di manakah tempatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah bahwa 4 hal yang tadi disebutkan dalam hadis akan ditanya pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badannya. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapat nikmat namun tidak ia gunakan untuk ketaatan, maka itu adalah musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hazim dalam Hilyatul Aulia, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ada 2 nikmat yang banyak dilupakan manusia. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Dalam hadisnya, ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas, as-sihah wal farag. 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kesehatan yang pertama, banyak manusia yang sehat tapi tertipu dengan kesehatannya. Ia tidak digunakan kesehatannya untuk melakukan ketaatan, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan tapi tidak mampu melakukannya karena sakit yang dia derita. Seperti itu ibu-ibu. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar ketika ia terbaring lemah, tak berdaya karena sakit sehingga sesal pun akan datang. Seperti itu ibu-ibu. Kemudian yang kedua, waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tidak akan kembali. Oleh karena itu, betapa banyaknya manusia yang menyesal karena waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan seumur hidup. Waktu itu ibarat pedang bermata 2. Jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Ketahuilah
bahwa dua nikmat hal yang di atas tadi itu adalah nikmat yang patut disyukuri ketika terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena ketika seseorang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut, ibu-ibu. Nah, mungkin untuk ceramah pada kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.